Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Tarakan, yang kami hormati Ketua Komisi 1 dan anggota, yang kami hormati anggota DPR Provinsi, dalam hal ini diwakili oleh Pak Arif, dan yang kami hormati Bapak Ibu pemilik lahan yang kami kasihi. Perkenankan kami dari pemerintah Kelurahan Karanganyar Pantai hanya melaporkan Pak bahwa yang ada pada kami hanya daftar dari 33 hamparan yang ada di lokasi bandara. Dan tahun 2014 semua data-data di kami di kelurahan sudah diambil pemerintah, yaitu di bagian tabel atau pemerintahan di wali kota. Jadi yang ada sama kami cuma daftar nama yang memiliki lahan 33 di bandara. Mungkin itu penyampaian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Saya kira kapasitas saya itu tidak bisa menyampaikan di forum ini. Oh, kenapa kok ikut sidang? Camat ada Pak Asisten, jadi nanti tidak sinkronisasi, jadi kami lagi kesalahan. Jadi ulat bulu kau di bagian kata pemerintahan. Mungkin itu penjelasan dari kami. Yang nggak usah kok turun sidang kalau nggak tahu. Terima kasih Pak Lurah. Perlu kita tahu Pak Lurah ini baru 1 minggu dilantik di sana, jadi belum begitu menguasai lapangan. Goblok. Yang kedua Pak Geno, ini kan kita sudah pernah pegang yang 30. Pulang ke sekolah. Luasannya masih ada. Jadi ada selisih paham kita antara yang disampaikan oleh 33 hamparan kemarin dengan yang di GS yang disampaikan oleh Kepala Bandara kepada kita. Ada selisih luasan, tapi bukan itu intinya Pak. Ya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana langkah awal untuk menyelesaikan ini. Nah, sudah ada 2 konsep yang saya coba siapkan. Siapa tahu kita sepakat nanti untuk melakukan itu bersama-sama. Tapi sebelumnya, supaya sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa arahan rapat dengan pendapat kita itu sesudah dari pemerintah, kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan hal-hal, ada kemungkinan yang mereka sudah jalani selama ini tapi selalu tertuntung, ataukah hal-hal yang menjadi halangan-halangan pada saat menyampaikan keluhan-keluhan yang selama ini sudah dicoba dijalani bersama-sama dalam kesimpang siuran ini. Baik, saya persilakan. Tadi sudah Pak Dewan, Pak Harif Hidayat sudah memotong lalu ingin menyampaikan satu hal. Kami berikan kesempatan pertama kepada Pak Harif Hidayat. Sesudah itu 2 orang, kira-kira siapa? Satu, ya silakan Pak. Lalu yang pegang kamera, ya Pak. Silakan Pak Arif dulu. Mohon dari pihak DPRD. Mana sekretaris yang mencatat nih? Yang Bapak Resmi siapa? Ya, silakan dicatat yang 3 orang itu ya. Silakan Pak. Pak Arif Hidayat. Terima kasih kembali kesempatannya. Mohon izin kepada pertanahan bahwa tentu pertanahan selama ini sudah melakukan berbagai macam yang namanya pembebasan, dan berbagai macam juga alas hak yang dia pakai untuk melakukan pembebasan, termasuk juga mungkin ada masyarakat yang menguasai lahan lalu dia tidak punya surat menyurat tapi orang tahu kepemilikan itu, dan mereka tahu bagaimana tentu mengatasi hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, kalau bandara mengusulkan untuk sertifikat, lalu kisahnya sama yang seperti disampaikan oleh pertanahan, kasihan masyarakat. Kenapa tidak bandara sertifikatkan saja semua yang 33 ini? Lalu nanti bandara tetap pertanahan untuk memproses. Kalau ada keberatan nanti titip uangnya. Terus harganya berapa? Siapa yang mau dikasih? Ya, apresialnya di mana? Kasihan dikorbankan masyarakat. Kalau 5 hektar tadi yang dimaksudkan tadi itu benar, lalu masyarakat menyanggah,
lalu ternyata tetap juga diproses, baru nanti kalau ada masalah titip uangnya, di mana keadilannya, Bapak dan Saudara sekalian? Sekalian aja sertifikatkan 33 itu. Yang kedua, bagaimana kita mau melakukan tentang klarifikasi keabsahan? Panitia saja belum dibentuk, Pak. Yang selalu kita bicara, kepala bandara bicara bahwa kita mau memverifikasi keabsahan, jangan dulu, itu tahap berikutnya, itu kerja panitia. Yang ketiga, kalaupun memang ini bahwa itu ranahnya pemerintah, bandara lah yang menyurat ke pemerintah, ke provinsi, kemana untuk dalam rangka mau pelaksanaan pembebasan. Mengenai nanti berapa nanti terjadi pembebasan, berapa luas di lapangan, kan tidak perlu mengacu juga 33 ini. Belum tentu juga memang semua itu benar, belum tentu juga semua itu salah. Tetapi tahapan itu sudah dilakukan. Lalu Bapak dan Saudara sekalian, sebenarnya tentu kita mau ini komplit. Saya nggak tahu kenapa pemerintah, kita berharap sambil menunggu sungguh pemerintah itu bisa hadir supaya klop ini dan kita mengambil sebuah kesimpulan. Lalu Bapak dan Saudara sekalian, kalau mengatakan tadi kolaborasi, betul Kepala Bandara, betul ini harus panitia kolaborasi. Di mana-mana kalau pengadaan, bahkan kita bisa minta tolong ke kejaksaan, kepolisian untuk menjadi satu bagian dari tim. Tetapi pertanyaannya, sebagai yang memulai ini, sudahkah mengajukan kepada pemerintah provinsi untuk membantu untuk membuatkan tim? Jangan berkutat di situ dulu. Tapi tahapan langkah itu sudah dilakukan belum? Lalu apa jawabannya? Kan itu sesungguhnya yang mau dilakukan. Biarlah nanti setelah diminta semua, lalu semua komponen sudah di-SK-kan provinsi, siapa saja yang masuk panitia, lalu mereka mau menelusuri keabsahan, mau minta bantuan kejaksaan, benar apa tidak ini, urusannya lah panitia. Kalau tahapan itu sudah dilakukan, kalaupun nanti ada yang dikatakan benar atau salah, lalu mereka mau, panitia sudah bekerja, silakan masyarakat, tidak ada namanya di situ. Itu sudah melalui jalur, silakan digugat. Bukan sudah ranahnya, karena tahapan sudah dimulai. Kalau berkaitan dengan zaman saya, kenapa saya tidak melakukan itu, Bapak sekarang? Karena tahapan proses negosiasi sementara masih terus berjalan. Bahkan setelah kita paparan, anggaran sempat turun 10 miliar untuk dibayar. Tapi sekali lagi tidak bisa dieksekusi. Sekali lagi jawabannya itu saja, bahwa mereka tidak mau jadi panitia, mereka khawatir seperti itu. Sehingga yang kita mau sesungguhnya, langkah apa yang sudah dimulai, surat pun mungkin belum pernah dilayangkan untuk meminta panitia pembentukan. Itu mungkin tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ada 3 hal yang sudah disampaikan, saya tidak ulang lagi dulu. Pembicara kedua, silakan Pak. Ada tadi, sudah 3 orang yang angkat tangan duluan, sabar berikutnya. Silakan Pak. Mohon sebut nama Pak ya, supaya kita catat. Ya. Oh Pak, yang sebagai koordinator ya. Silakan Pak. Oh saya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD Kota Tarakan. Yang saya hormati Pak Arif selaku Jajaran Provinsi. Yang saya hormati Bapak Bandara dan jajarannya. Yang saya hormati Pak Saiful dan jajarannya. Yang saya hormati dari Pak Lurah dan mewakili pemerintah dan rekan-rekan pemilik lahan yang berbahagia. Baik, kalau saya dengar dari semua paparan yang disampaikan ini Pak, terutama dari Kepala ya. Nama saya Ansir, saya koordinator yang ditunjuk oleh Pak Saiful, Ketua Komisi 1 dalam rangkaian RDP selama ini. Jadi begini Pak, kalau saya dengar paparan dari Pak Kepala Bandara, mungkin saya yang orang awam dan rekan-rekan pemilik lain itu bingung cara memahami rangkaian dari pemutahiran data dari rangkaian yang telah Bapak paparkan itu, termasuk juga uji forensik. Kenapa harus uji forensik? Nah, selama ini saya tahu Pak, kami pemilik lahan selama ini tidak pernah punya sengketa. Kami berdiri sendiri lahan kami dan bandara juga dengan lahannya. Itu yang perlu dipahami dulu. Saya tertarik masalah uji forensik di sini, Pak. Kenapa harus uji forensik? Apakah dalam undang-undang itu diatur
setiap yang terjadi ganti rugi itu harus uji forensik. Kalau betul, berarti buktikan di mana aturan mainnya. Pada prinsipnya kami pemilik lahan intinya itu menyetujui aturan-aturan main, mau dibuat alasan sampai sertifikat atau apapun itu, intinya itu kami Pak bersedia, tetapi dengan catatan kami mohon bagaimana carut marutnya yang selama 11 tahun ini mengenai balang bandara ini tidak terselesaikan. Kami mohon di forum yang sangat terhormat ini, yang berbahagia ini, telah terkumpul semua dari pemangku kepentingan DPR, difasilitasi oleh DPRD. Kami mohon masalah ini segera terselesaikan. Saya kira seperti itu. Saya kira itu dulu sementara dari saya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Pak. Dua hal Pak. Pertama, jelas masing-masing pemilik awal sebelum ada kegiatan perluasan bandara. Lalu yang kedua Pak, muncul apakah harus uji forensik semuanya? Toh yang mengadakan perluasan lahan ini adalah bandara. Jelas siapa pemiliknya, hanya alasan al-asak selalu ya yang menjadi bagian pemikiran kita sama-sama. Itu dari koordinator rapat dengan pendapat masyarakat pemilik lahan selama ini Pak. Atas nama Pak Ansip Pak. Ya silakan yang kedua Pak siapa? Mohon sekali lagi sebut nama dan statusnya dalam pertemuan ini Pak. Silakan. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darwin, perwakilan dari salah satu pemilik lahan yang ada di Bandara Juanda Tarakan. Saya kembali. Siapa pemilik lahan? Jusmin Husaini. Pak Muhammad Darwin adalah perwakilan dari Pak Jusmin Husaini. Pak Jusmin Husaini ini bagian dari yang tidak tertuliskan dalam 33 kemarin itu. Apakah kita buka secara umum? Saya memohon pendapat dulu dari teman-teman Pak, supaya jangan saya salah langkah mengatur rapat. Teman-teman, apakah kita buka secara umum saja anggota DPRD? Minta ya atau tidak saja dulu supaya nanti kita terakhir kasih buka aja ya. Kasih kesempatan aja semua ya. Oke, supaya saya tidak salah. Ya Pak Markus, gimana? Satu suara ya Pak Markus ya, Pak Anak ya. Supaya kita buka dulu biar secara lembaga jelas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sesuai tahapan yang telah kami kerjakan beberapa waktu lalu dari 2020 awal, tahapan demi tahapan kami laksanakan di komisi ini, komisi 1 RDP dengan semua pemangku kepentingan. Kami panggil satu persatu, BPN, pemerintah kota, pihak bandara, dan juga pemilik lahan. Lalu hal yang kita bicarakan itu sudah hampir sampai di atas. Lalu kemudian sampai hari ini juga kita kembali ke bawah. Itu yang saya awal tekankan. Kemudian keputusan terakhir kita bahwa sesuai dengan pengakuan bandara bahwa nama 33 itulah yang dibahas. Di luar itu, mohon maaf, di lain waktu. Jadi keputusan Komisi 1 DPRD waktu itu bahwa yang akan kita kerjakan, yang akan kita selesaikan permasalahan adalah
33 nama yang disorot oleh bendara. Itu keputusan kami. Selain itu, mohon maaf, sebelum rapat sebenarnya di awal tadi, sebelum rapat ini dimulai, sebenarnya adalah ya kita hadirkan di ruangan yang punya kepentingan sebenarnya. 33 nama kalau bisa pakai perwakilan, kalau bisa. Itu yang kami sepakati komisi 1. Pak Ketua ya. Jadi mohon maaf ketika nama yang belum ada dalam daftar itu 33, mohon maaf untuk tidak mengikuti rapat ini. Terima kasih.